Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Fatima SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 258170419, bidang studi Bahasa Indonesia dengan unit kerja SMP Sumbarang, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menganalisis teks iklan. Kiranya diperkenankan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Diharapkan untuk semua anak-anak untuk berdiri. Silakan satu orang ke depan untuk dirjen di depan teman-temannya. Berdiri. Silakan yang masih duduk, silakan berdiri. Di sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan anak-anak duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan kembali dulu, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Semuanya sudah semangat untuk belajar? Semangat. Apakah semuanya sudah fokus? Fokus. Baik, Ibu ingin melihat kefokusannya dulu dan kesiapannya untuk belajar. Jadi kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Seperti biasa, ice breakingnya itu tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang seperti biasa.
Sudah tahu kan? Sudah. Oke. Silahkan ya, ikuti kata-kata ibu. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, 2 kali, tepuk 3, 3 kali, tepuk 4, 4 kali, tepuk 5, 5 kali. Oke, mulai? Ya, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke? Oke, satu kali lagi ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Jadi Ibu harap semuanya didengar namanya masing-masing ya. Jika Ibu sebut namanya, silahkan angkat tangannya dan katakan hadir. Oke? Alvin sakit ya. Afika Gaida, Asisa Nur Utami, Eka Al Gibran, Iis Ariska, Hashim, Haidir, Fahri, Iksan, Nur Fadil Lape, Nur Cahya Salsa, Putri Regina, oh isi dia, Reski, Rina, Tuti, Amel, Asisa Nur Utami, sudah tadi disebut? Oh iya. Siapa lagi yang belum Ibu sebut namanya? Tuti sudah? Mutia Mutar? Oke. Jadi hari ini 2 yang izin ya, yang lainnya hadir semua. Oke, mari kita doakan temannya supaya yang izin itu bisa segera kembali belajar seperti biasanya. Amin. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, apa itu? Teks hasil laporan observasi. Ya, teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan apa? Siapa yang bisa? Ya, silahkan Amel. Yang menyajikan Hasil informasi yang menyajikan pengamatan langsung. hasil yang menyajikan pengamatan langsung. Ya, jadi teks laporan informasi itu teks yang menyajikan laporan secara langsung. Jadi informasinya itu secara langsung ya, berdasarkan hasil observasi. Oke, selanjutnya sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke,
Semuanya harap didengar ya dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami materi tentang iklan. Tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan jenis-jenis iklan. Yang kedua, siswa mampu mendemonstrasikan materi tentang iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan jenis-jenis iklan. Yang ketiga, siswa mampu merefleksikan materi tentang iklan. Oke, sudah paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menganalisis teks iklan. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah mendengar atau melihat iklan? Ya, pernah. Ya, silahkan Amel. Di mana Amel biasa lihat iklan? Biasa lihat Di TV. Iklannya seperti apa itu? iklan coklatos. Nah, iklan coklatos, iklan tersebut menarik tidak? Kenapa menarik? Karena ada orang joget-joget. Bagaimana itu? Jargonnya itu kalau iklannya coklatos bagaimana? Apa Mamma Mia Lesatos? Ya. Jadi semuanya biasa menonton iklan ya? Biasa melihat iklan di mana? Di TV. Atau biasa juga di HP iklannya kan? Oke. Langsung saja kita masuk ke materi tentang pengertian teks iklan. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari teks iklan, ada yang bisa menyebutkan definisi atau apa itu teks iklan? Ya, silahkan Afika Gaida. Ya, untuk membujuk halayak untuk membeli suatu produk. Siapa lagi yang bisa mendefinisikan apa itu teks iklan? Silahkan Eka. Yaitu pesan yang ingin disampaikan ke halayak ramai. Ya, pesan yang ingin disampaikan ke halayak ramai. Siapa lagi yang bisa mendefinisikan apa itu teks iklan? Ya, silahkan Amel. Apa itu? Teks lapor hasil observasi itu pembelajaran kemarin ya. Jadi yang dijelaskan tadi definisinya itu Afika sama Eka itu sudah betul. Mari kita berikan dulu tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan pengertian teks iklan. Jadi semuanya harus menghadap ke depan ya dan didengarkan dengan baik. Jadi teks iklan yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada halayak ramai atau publik yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau mengajak pembeli. Jadi iklan itu untuk mengajak pembeli untuk bisa membeli suatu produk dengan menggunakan jasa tertentu. Biasa juga bukan hanya menggunakan jasa tertentu, biasa juga iklan-iklan itu bisa untuk masyarakat. Jadi mengajak untuk masyarakat tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti itu. Oke, sudah mengerti tentang pengertian teks iklan? Sudah? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ciri-ciri teks iklan.
Oke, karena tampilan PPT-nya itu lagi bermasalah, jadi Ibu harap semuanya simak dengan baik apa yang akan Ibu jelaskan tentang ciri-ciri teks iklan, ya. Kalau bisa dicatat poin-poin pentingnya, supaya kalian semua sebentar bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Oke, jadi ciri-ciri dari teks iklan itu ada 5. Yang pertama, isi yang jelas. Jadi yang pertama itu isi yang jelas. Isi yang jelas itu isi iklan yang disarankan untuk singkat, jujur, dan menarik perhatian, serta tidak menyinggung satu pihak yang lain. Jadi sudah paham isi yang jelas itu. Yang kedua, ciri dari teks iklan informatif. Apa itu informatif? Informatif itu bersifat memberi informasi. Jadi memberi informasi itu iklan bersifat menerangkan tentang produk atau jasa. Jadi sudah mengerti tentang informatif. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Yang mana itu bahasa yang mudah dimengerti? Nah, bahasa yang mudah dimengerti itu iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang tidak berbelit-belit. Jadi kalau nonton iklan itu tidak boleh, kita harus lihat apa iklannya itu bahasanya tidak boleh kalau bahasa yang tidak mudah dipahami atau berbelit-belit. Yang keempat, iklan dikemas agar menarik. Jadi ciri yang keempat itu iklan dikemas agar menarik perhatian dan minat para pembacanya atau pembelinya. Jadi iklan dikemas semenarik mungkin sehingga seseorang bisa tertarik untuk mencoba membeli produk atau bisa melakukan sesuatu yang diiklankan tersebut. Yang kelima yaitu bersifat mengajak. Jadi ciri yang kelima itu bersifat mengajak. Jadi iklan harus memiliki sifat yang mengajak. Mengapa? Karena apa yang diiklankan itu agar bisa bertujuan menarik simpatik, perhatian publik, menarik perhatian pembeli. Oke, sudah paham sampai sini tentang ciri-ciri iklan? Sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan iklan. Kita masuk ke materi tentang tujuan iklan. Jadi tujuan iklan itu ada 5 seperti ciri-cirinya ya. Jadi tujuannya itu ada 5. Yang pertama, memastikan sebuah produk atau jasa. Jadi tujuannya itu memastikan sebuah produk yang dijual atau jasa yang dijual. Seperti itu. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk yang akan dijual. Jadi iklan itu harus memberikan informasi bahwa produk tersebut dijual. Nah, yang ketiga membujuk konsumen. Apa itu konsumen? Pembeli. Ya, membujuk konsumen atau pembeli. Jadi bagaimana tujuan tersebut agar tercapai, kita harus membujuk konsumen. Yang keempat, mengingatkan konsumen. Mengingatkan konsumen itu seperti apa? Seperti iklan Shopee. Biasa lihat iklan Shopee di HP, di TV, biasa ada 1 sale, 2 sale. Itu tandanya dia mengingatkan konsumen. Oke, sudah paham? Oke, yang kelima, tujuan yang kelima, menghasilkan penjualan langsung.
Jadi yang mana itu dimaksud menghasilkan penjualan langsung? Menghasilkan penjualan langsung itu seperti saat kita membeli produk tersebut. Jadi kalau yang sering-sering nonton di TikTok atau di Shopee, biasa kan dia terpengaruh untuk check out barangnya. Jadi otomatis kita biasa langsung tidak harus ditransfer dulu kan, baru bisa dibeli. Ada juga biasa bisa COD. Jadi yang ditransfer langsung dia bisa menghasilkan langsung uangnya, seperti itu. Sudah paham tentang tujuan iklan? Oke, semuanya sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang jenis-jenis iklan. Oke, jadi jenis-jenis iklan itu ada dua. Yang pertama jenis iklan komersial. Yang kedua jenis iklan non komersial. Nah, apa itu iklan komersial? Iklan makanan. Nah, jadi pengertian dari iklan komersial itu iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Jadi biasanya dalam iklan komersial tersebut terdapat beberapa poin. Jadi terdapat beberapa poin, yaitu produk hendak dikenalkan. Jadi iklan komersial itu produk hendak dikenalkan. Yang mana itu produk yang hendak dikenalkan, seperti yang dipasarkan di TV-TV, iklannya seperti itu. Yang kedua, penjelasan tentang produk. Jadi iklan komersial itu harus ada penjelasan tentang produk. Yang mana itu penjelasan tentang produk? Jadi penjelasan tentang produk itu iklan yang ada penjelasan produknya. Yang ketiga, keunggulan produk. Jadi keunggulan produk dalam iklan komersial itu di mana kita harus mengetahui apa kelebihan dari iklan tersebut. Yang keempat, cara mendapatkan produk. Bagaimana kita bisa mendapatkan produk tersebut? Di mana kita bisa mendapatkan produk tersebut? Biasa di warung, kan? Di warung-warung. Biasa juga di Indomaret, di Alfamart. Ya, seperti itu. Kita bisa mendapatkan produk tersebut. Selanjutnya, yang kelima, terkadang terdapat harga atau testimoni. Jadi biasa dalam iklan tersebut itu ada harganya, seperti contoh iklan minuman yang ada harganya 2.000, 3.000. Seperti itu iklannya terdapat harga produk. Yang mana itu iklan yang terdapat testimoni. Testimoni itu dari hasil pembelian, semisal makanannya enak, bagus, higienis, seperti itu. Atau pemakaian hand body atau parfum. Kalau pemakaian parfum biasanya kan parfumnya itu harum, wangi, seperti itu. Kalau iklan tentang hand body, biasa kan hand body-nya bagaimana biasa? Dia bisa memutihkan, kan? Ya, melembabkan. Oke, sudah paham tentang iklan komersial? Oke. Selanjutnya, apa itu iklan non komersial? Bisa dibaca? Oke, tidak kelihatan ya. Jadi iklan non komersial yaitu bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang seperti apa? Biasa itu pemberitahuan dalam iklan tersebut. Jadi iklan non komersial ini juga terdapat tiga jenis iklan non komersial. Yang pertama itu iklan pengumuman atau pemberitahuan.
Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan permintaan. Jadi, ketiga jenis iklan non-komersial ini mulai dari iklan pengumuman atau pemberitahuan biasanya terjadi pada masyarakat, menyampaikan pada masyarakat tentang suatu hal. Jadi, yang kedua, iklan layanan masyarakat itu biasanya terdapat pada puskesmas biasa ada tentang dampak diabetes atau apa seperti itu. Jadi iklan layanan masyarakat itu biasa memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Sudah paham tentang iklan pengumuman dan pemberitahuan, iklan pengumuman dan iklan layanan masyarakat? Paham. Oke, jadi selanjutnya iklan permintaan. Iklan permintaan itu biasanya digunakan untuk permintaan pribadi. Yang mana itu iklan permintaan pribadi? Biasanya terdapat seperti untuk menggunakan lowongan kerja. Jadi iklan permintaan itu ada yang menjual produk atau dia mencari jasa untuk lowongan kerja. Oke, jadi sudah paham sampai di sini? Perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial sudah paham? Baik, jika sudah paham, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi Ibu harap semuanya bisa menyimak video tersebut. Video tentang iklan. Ya, Ibu harap semuanya bisa menghadap ke depan untuk melihat iklan tersebut dan dipahami iklannya. Iklan itu iklan jenis apa? Oke, bisa dilihat dengan jelas iklannya? Oke, sudah dilihat? Jadi iklan apa tadi yang diiklankan dalam iklan tersebut? Susu apa? Susu apa? UHT apa? Tentang susu iklan Frisian Flag. Jadi iklan tersebut itu termasuk dalam jenis iklan apa? Komersial. Ya, iklan komersial. Karena dia mengiklankan produk. Jadi tujuan dalam iklan tersebut yang sudah ditampilkan tadi, dia mengajak kita mempromosikan untuk bisa setiap hari minum susu. Oke, jadi sudah paham ya tentang iklan komersial, sudah diperhatikan tadi kan contohnya? Oke, selanjutnya video yang kedua. Video yang kedua silahkan dilihat.
Silahkan diperhatikan video iklan di atas. Silahkan diperhatikan iklan yang ada di atas. Silahkan diperhatikan. Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas. Ayo ke puskesmas. Nah, iklan tersebut termasuk dalam iklan jenis apa? Komersial. Iklan non komersial. Jadi, iklan tersebut termasuk dalam jenis iklan non komersial. Oke, jadi iklan tersebut tadi dia apa tujuannya? Apa tujuan dari iklan tadi? Ada yang bisa? Iklan tersebut tadi yang sudah diperhatikan. Iklan yang kedua, yang ada tadi anak-anak, terus dia bersin-bersin, terus mau dibawa ke puskesmas. Dia itu iklan apa? Iklan layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat itu diberikan untuk masyarakat yang mempromosikan Kementerian Kesehatan. Jadi dalam iklan tersebut bertujuan agar kita terhindar dari virus TBC. Jadi kita dianjurkan untuk membawa ke puskesmas. Jika kita sakit-sakit, kita harus datang ke puskesmas. Oke, sampai sini sudah paham? Baik, jika sudah paham, silakan membentuk kelompok masing-masing. Sudah terbentuk kelompoknya, sudah seperti biasa kelompok yang kemarin ya. Oke, baik. Jika sudah semua terbentuk kelompoknya, Ibu akan memberikan LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD? Tahu. Apa itu? Kepanjangannya lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Oke. Jadi Ibu ingin memberikan kalian LKPD ini untuk dikerjakan secara berkelompok. Jadi LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan ditulis. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Jadi diperhatikan dulu. Di dalam LKPD tersebut ada gambar di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada gambar iklan. Jadi di gambar iklan tersebut di samping ada judul. Yang pertama judul, ditulis judulnya apa? Tidak. Ditulis judulnya apa? Terus yang kedua, berdasarkan jenis iklan, iklan di samping termasuk dalam jenis iklan apa? Jadi yang kedua termasuk dalam jenis iklan apa? Yang ketiga, apa tujuan dari iklan di samping? Jadi ditulis apa tujuan iklan di samping. Terus ya di bawahnya lagi tuliskan informasi penting dari iklan tersebut. Jadi kalian menulis informasi-informasi penting dari iklan tersebut. Oke, sudah paham? Nah, di bawahnya lagi ada apakah pesan iklan di atas mudah dipahami? Jika mudah dipahami, mengapa? Bisa dijelaskan kenapa dalam iklan tersebut mudah dipahami? Mungkin bisa menggunakan kata-kata sendiri seperti itu. Ya, dijawab sekarang, dikerjakan sekarang ya.
Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jadi LKPD-nya itu berkelompok ya, berkelompok. Silakan ditulis dulu nama-nama kelompoknya, terus ditulis kelasnya. Terus setelah itu setiap kelompok, semua kelompok naik mempresentasikan mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan untuk teman kelompoknya yang ada di atas. Oke, sudah paham? Silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya ya. Oke, semuanya dikerjakan. Kerjasama ya, kerjasama. Itu saja namanya kerja kelompok. Jadi saling bekerja sama. Berdiskusi. Jadi sebentar itu hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya itu ditampilkan di atas ya. Semuanya ke depan. Ya, semuanya berdiskusi. Iya, mencari kerja. Silahkan dikerjakan ya, bekerja sama, saling berdiskusi. Dikerjakan. Ada yang tidak dimengerti? Ada yang tidak dimengerti? Berlima kan? 5 orang, jadi ditulis namanya. Jadi semuanya naik ya, tidak ada yang tidak naik. Ya. Sebentar, kalau naik mempresentasikan itu disebutkan dulu apa judul dari iklan tersebut, terus iklannya termasuk dalam jenis iklan apa tujuan dari iklan ini. Semuanya sebentar berbicara di depan ya. Jadi sebentar itu kalau naik mempresentasikan harus ada yang bertanya, jadi harus juga ada yang menjawab. Ya, nanti kan setiap kelompok, makanya sebentar diperhatikan. Mungkin ada yang tidak dipahami tentang judulnya, ditanyakan saja apa judulnya. Nanti kelompoknya bisa menjawab apa tujuannya seperti itu. Ada yang tidak dipahami? Ya, ini itu penjelasan tentang kriteria yang dibutuhkan.
dia membutuhkan kriteria seperti pria, usianya 18 sampai 25 tahun. Jadi dia termasuk juga dalam informasi karena dia mencantumkan kriterianya. Dia juga mencantumkan dalam lowongan kerja ini dia mencari tentang apa ini di sini, marketing online dan desain grafisnya. Gitu. Harus kerjasama ya, kerjasama, berdiskusi karena sebentar setiap kelompok ada pertanyaannya. Mungkin sebentar ini, jadi sebentar juga mungkin bisa dijawab pertanyaannya temannya. Ya? Kan ini tadi Ibu bilang dia kriterianya. Terus ini dia juga bukan termasuk kriteria, tapi dia mencari dia mencari seperti jenis marketing online begitu yang dibutuhkan dalam lowongan kerja. Dia membutuhkan dalam lowongan kerja. Sudah? Ini tidak ditulis di sini. Ini termasuk iklan non komersial ya. Tujuannya apa, tujuan dari iklan ini? Berarti dia sama dengan judulnya. Kan banyak di sini pemberitahuan, dia termasuk informasi ini di sini. Jadi bisa ditulis ini informasinya mengenai apa, dari apa ini, informasinya dari rumah sakit apa. Ya? Tidak usah dicari ditambah saja, cuman kan ini yang ini sama ini kan sama jawabannya. Sedangkan yang ketiga itu dia mempertanyakan tujuan iklan. Tujuannya iklan di samping. Tujuan bukan judulnya. Kan banyak di sini. Bisa dimasukkan di situ. Kerjasama. Berdiskusi. Nanti sebentar setiap kelompok memberikan pertanyaan, jadi kalian harus bisa menjawab. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3 sudah? Ada yang belum? Sudah? Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Ya, jadi sia-sia sebentar ya. Setiap kelompok itu ada pertanyaannya. Jadi dijawab sesuai yang ditahu saja.
Perhatikan sebentar temannya ya saat mempresentasikan di atas. Siapkan pertanyaannya. Siapkan pertanyaannya. Sebentar, mempertanyakan tentang apanya di situ, tujuannya kah, jenisnya kah? Bertanya saja, bertanya, nanti dia langsung menjawab. Gitu. Seputar di sini saja dipertanyakan. Siapa tahu dia kurang jelas, jadi mungkin bisa dipertanyakan lagi ini itu kan. Sudah? Sebentar siapkan pertanyaannya nah kalau kelompok 1 naik. Jadi sebentar juga kalau kelompoknya naik bertanya seputar yang ada di sini saja. Mereka sudah paham, jadi nanti kalau dia bertanya juga bisa langsung dijawab di sini kan? Oke? Iya. Kan dia mempertanyakan yang kurang jelas dan kurang dipahami, toh? Oke, sudah siap semuanya? Oke. Silahkan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan semuanya naik. Berdempet-dempet. Jangan ya, silakan dibuka diskusi kelompoknya. Silakan mempresentasikan kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan dan menganalisis hasil dari kerja kelompok 1. Dan silakan disiapkan pertanyaannya jika ada yang kurang dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Gaida Putri dari kelompok 1. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Salsa. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Saya ingin dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan dibacakan. Judul mie instan gitu. Bisa dibesarkan lagi suaranya, dibesarkan lagi volume suaranya agar teman-temannya bisa mendengar. Jenis ya, silakan dibaca. Judul, apa dulu judulnya? Judul mie instan. Jenis iklan komersial. Apa tujuan iklan di samping untuk menjadi tujuan tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Terus, lanjut. Karena iklan mie instan Lemonilo menjelaskan tentang produk makanan serta dapat keunggulan dari produk Lemonilo mie instan. Keunggulan produk siapkan pertanyaannya ya. Mie instan yaitu tanpa pengawet rasa, pengawet, dan pewarna makanan. Di Lemonilo, tentang mie Lemonilo. Sudah? Ini sudah dibaca. Sudah dibaca semua? Belum. Kalau belum dibaca semua, silakan temannya yang di sebelahnya untuk membacakan. Bisa dibacakan? Yang mana? Sudah semua tentang informasi dari produknya sudah? Iya, sudah. Yang ini apa pesan dari iklannya sudah? Belum? Belum. Ya, dibacakan. Nanti dipertanyakan itu. Sebentar ada temannya yang bertanya. Ya, karena tanpa pengawet rasa, pengawet, dan pewarna dibuat rendah gluten. Sudah? Sudah? Iya, sudah. Oke, selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bertanya untuk temannya siapa yang mau memberikan pertanyaan. Silakan kelompok 2. Ya, bertanya.
Ya, silakan kelompok 2 apa pertanyaannya? Di mana membeli minyak? Ya, jadi di mana ditemukan produk minyak? Di mana? Ya, mungkin temannya Indomaret. Di mana di Indomaret? Di mana lagi? Indomaret sama Alfamart. Ya, di Indomaret sama Alfamart katanya. Bagaimana, sudah paham kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3 ada yang mau dipertanyakan? Ada? Tidak ada? Ya, silakan. Oh, dia termasuk jenis iklan apa katanya? Pertanyaannya. Komersial. Jenis iklan apa? Itu mie instan. Komersial. Sudah didengar kelompok 3? Sudah didengar? Jenis iklan apa? Dia tidak mendengar. Komersial. Jenis iklan komersial. Sudah paham? Oke, silakan ditutup diskusi kelompok 1. Selanjutnya siap-siap kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian presentasinya. Dari Sekian. presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Ya. kerja kami. 1. Judul. Jadi judul dari iklan ini adalah lowongan kerja. 2. Berdasarkan jenisnya, iklan di samping tersebut jenis iklan non komersial. Nomor 3. Apa tujuan iklan di samping? Yaitu mencari karyawan. Tuliskan informasi penting dari iklan tersebut. 1. Memberikan alamat dan nomor yang jelas. Dan yang kedua, menjelaskan kriteria. 3. Memberikan pekerjaan yang sesuai. Apakah pesan iklan di atas mudah dipahami? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, tidak ada. Silakan duduk kembali. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Nah, salah. Sini. Ya, silakan dibuka. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan kerja kami. Jadi ini ada iklan berjudul iklan demam cegah demam berdarah. Ya, jenis iklannya termasuk Jenis iklannya adalah termasuk non komersial. Dan apa tujuan iklan di samping, yaitu hindari gigitan nyamuk. Kedua, tidur menggunakan kelambu. 3, menyalakan obat nyamuk. Apakah pesan iklan di atas mudah dipahami? Mengapa? Ya, karena sudah ada gambar yang bisa ditiru dan dapat dipahami. Kita jadi lebih berhati-hati dalam beraktivitas. ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Oh, ada. Silakan. Cara menghindarinya.
menghindari nyamuk, tidur menggunakan kelambu. Ya, tidur menggunakan kelambu sudah jelas? Oke, silakan. Sudah ditutup? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, karena tadi dari kelompok 1 dia memberikan penjelasan tentang iklan mie Lemonilo yang jenis iklannya itu komersial. Nah, yang kelompok 2 penjelasannya tadi iklan non komersial. Kelompok 3 iklan non komersial. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan masing-masing ya. Durasinya itu 2 menit. Dikerjakan masing-masing ya. Untuk dikerjakan pribadi. Jadi Ibu akan mengukur pemahamannya melalui soal evaluasi ini. Oke, soalnya itu hanya 5 nomor. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan 2 menit saja ya. Nomor berapa? Nomor 5 itu tentang mencari asisten apoteker. Jadi yang mana di situ pilihan yang benar iklan di atas termasuk iklan apa? Ibu, bagaimana itu nomor 2? Ya, nomor 2 itu aspek-aspek yang tidak perlu diungkapkan dalam penulisan teks iklan. Bagaimana? Sudah dikerjakan? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan kembali soal evaluasinya. Silahkan dikumpulkan. Sudah, silahkan dikumpulkan. Sudah dikerjakan ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari anak-anak. Mungkin setiap kelompok bisa memberikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari tadi. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, sebelum menyimpulkan, Ibu ingin memberikan terlebih dahulu refleksi tentang refleksinya itu Ibu ingin menanyakan langsung bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah menarik? Menarik. Kita mempelajari tentang apa tadi? Jenis iklan. Tentang teks iklan. Jadi semuanya tertarik ya pembelajaran kita hari ini? Semuanya senang? Oke. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini? Ya, tercapai karena kita sudah mengetahui apa itu pengertian teks iklan, ciri-ciri teks iklan, terus tujuan teks iklan, terus apa lagi? Sudah tujuan? Jenis teks
Iklan. Ya. Jadi semuanya sudah semangat semuanya? Ya, jadi semuanya tertarik ya sama pembelajaran kita hari ini? Oke. Sebelum itu Ibu ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada setiap kelompok mengenai hasil diskusi tadi. Karena ada yang Ibu lihat tidak terlalu memahami dari iklan yang ditampilkan teman-temannya. Mulai dari kelompok 1, Ibu hanya ingin mempertanyakan pertanyaan dasar. Apakah yang ditampilkan tadi dari kelompok 2 iklan jenis apa? Non komersial. Tentang apa? Tentang lowongan kerja. Ya, tentang lowongan Kerja. ya. Jadi tujuannya itu untuk mencari karyawan bekerja. Oke, sudah paham kelompok 1 yang sudah dijelaskan tadi kelompok 2? Kalau yang dijelaskan tadi kelompok 3? Tentang jenis iklan apa? Non komersial. Tentang apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa tadi? Cegah apa? Cegah nyamuk. Mencegah nyamuk? Mencegah apa tadi? Kelompok 2. Ya, di kelompok 3 mencegah demam berdarah. Oke. Sepertinya kelompok 1 tidak terlalu memperhatikan tadi ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Apakah kelompok 2 tadi tahu yang dijelaskan tadi kelompok 1? Iklan apa? Iklan Lemonilo. Jadi iklan Lemonilo termasuk dalam jenis iklan apa? Non Komersial. iklan komersial. Karena menjelaskan apa tadi? Menjelaskan jenis apa yang diiklankan tadi? Barang apa? Produk atau jasa tadi itu yang di dalam produk. Jadi tujuannya apa tadi di Lemonilo itu? Apa bedanya mie Lemonilo sama mie lain? Apa bedanya? Kan kalau mie lain itu dia menggunakan pengawet pewarna. Kalau mie Lemonilo? Ya, tidak pakai pewarna dan tidak pakai pengawet. Ya, betul sekali. Jadi yang di kelompok 3 tadi tentang apa? Nyamuk. Jenis iklannya apa? Nyamuk demam berdarah. Non komersial. Jadi judulnya apa? Mencegah Demam berdarah. betul kelompok 3? Ya, betul, mencegah demam berdarah. Jadi tujuannya apa itu? Mencegah demam berdarah. Ya, selain mencegah demam berdarah itu tujuannya apa? Dalam iklan tersebut. Apa? Oke, selanjutnya sepertinya kelompok 2 sama ya. Kelompok 1 tidak terlalu memahami dari iklan yang dijelaskan oleh temannya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya untuk ke kelompok 3. Apakah kelompok 3 tadi memahami dari iklan yang dijelaskan kelompok 1 tentang apa?
Tentang Lemonilo. Ya, tentang Mi Lemonilo. Iklan Lemonilo termasuk dalam jenis iklan apa? Komersial. Terus apa tujuannya? Untuk menjadi tujuan Untuk Menjadi tujuan apa? Dalam informasinya. Tanpa pengawet rasa, ada di sini penjelasannya dalam iklannya. pengawet rasa, Tanpa pengawet rasa dan tanpa penguat rasa, dan tanpa penguat rasa serta apa lagi? dan pewarna buatan. Ya, tidak ada pewarna buatannya ya. Oke. Oke, jadi sudah paham di kelompok 3 tadi yang dijelaskan kelompok 1 tentang Mi Lemonilo ya. Oke. Selanjutnya yang dijelaskan tadi kelompok 2 tentang apa? Tentang Lowongan kerja. Ya, jadi tentang lowongan kerja termasuk jenis iklan apa? non komersial. Non komersial. Apa tujuannya? mencari karyawan. Mencari karyawan. Selain mencari karyawan, Memberi pekerjaan yang sesuai. yang memberikan pekerjaan sesuai. Jadi dalam lowongan kerja itu terdapat kriteria. Kan ada di situ kriterianya yang dibutuhkan. Sudah paham? Paham. Tentang jenis iklannya kelompok 2. Oke, jadi jenis untuk kelompoknya sendiri sudah paham? Paham. Oke. Oke. Oke, sepertinya kelompok 3 dia sangat memahami sekali apa yang dipresentasikan tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kan Ibu tadi sudah ingin menutup pembelajaran kita hari ini, tapi Ibu belum mendengar sama sekali kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini tadi tentang apa? Ibu ingin mendengar dulu dari kalian. Yang Ibu tadi jelaskan materi-materi yang panjang itu. Apa yang pertama? Tadi pengertian teks iklan. Yang kedua jenis iklan. Yang ketiga ada apa lagi? Ciri iklan. Ada apa lagi? Tujuan. Kan? Ya, ada tujuan iklan. Baik. Ibu ingin mendengar pengertian dari teks iklan menurut kelompok, menurut dari masing-masing kelompok. Ibu ingin mendengar apa pengertian dari iklan. Dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa mendefinisikan dan menyimpulkan apa tadi yang sudah didengar. Kelompok 1 bisa menjelaskan dari pengertian iklan. Bisa kelompok 1? Bisa membacakan apa itu iklan. Kesimpulannya, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kelompok 1. Ya. Jadi silakan teman-temannya yang lain mendengarkan kesimpulan dari kelompok 1. adalah media promosi dan
sarana komunikasi yang bersifat persuasif. Umumnya teks iklan bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan harapan masyarakat akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, betul sekali. Jadi, apakah kelompok lain mendengarnya? Teman-teman yang lain bisa mendengar? Jadi kesimpulan dari kelompok 1 tadi tentang teks iklan, dia itu menyampaikan bahwa teks iklan merupakan media informasi yang dimana kita sebagai pembeli atau kita yang membeli produk tersebut. Jadi iklan tersebut tersedia untuk halayak ramai. Oke, jadi sekarang Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kelompok 2. Ibu ingin mendengar ciri-ciri dari teks iklan. Ciri-ciri dari teks iklan apa itu? Menarik perhatian masyarakat. Ya, menarik perhatian masyarakat. Terus apalagi ciri-cirinya? Informatif dan mudah dipahami. Informatif dan mudah dipahami. Terus selanjutnya Menarik perhatian masyarakat luas. Nah, sudah tadi disebutkan temannya, menarik perhatian masyarakat. Terus apa lagi? Bersifat persuasif atau mengajak. Ya, bersifat mengajak. Jadi ciri-cirinya itu bersifat mengajak. Didengar ya kelompok 1, karena kelompok 1 tadi pengertiannya saja bisa disimpulkan. Terus lanjut. Disampaikan melalui media massa. Disampaikan melalui media Massa. Apa itu media massa? Media massa. Media sosial yang diiklankan. Iya. Nah, selanjutnya apa lagi? Hanya itu saja ciri-ciri yang ditahu. Iya. Apa lagi? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan produk dan jasa. Mengumpulkan produk dan jasa. Hanya itu? Oke. Jadi ciri-ciri dari iklan yang disebutkan tadi kelompok 2 yaitu informatif dan mudah dipahami. Yang mana itu mudah dipahami? Harus jelas iklannya ya. Jadi iklannya itu harus menarik perhatian masyarakat, harus menarik perhatian publik. Selain masyarakat, publik yang harus menarik perhatiannya agar kita bisa membeli untuk masyarakat itu, agar kita bisa melakukannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3, Ibu ingin mendengar kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok 3. Apa yang bisa disimpulkan oleh kelompok 3, pengertiannya atau ciri-cirinya seperti tadi, atau jenis iklan. Jenis iklan apa yang bisa disimpulkan dari kelompok 3? Jenis iklan apa tadi? Ada 2 jenis iklan. Jenis Iklan komersial dan non komersial. jenis iklan komersial dan iklan non komersial. Terus apa bedanya? Iklan komersial Komersial adalah iklan yang untuk produk dan jasa. kalau non komersial Non komersial adalah iklan seperti ini, seperti iklan layanan masyarakat. Jadi iklan non komersial itu ditujukan untuk iklan layanan masyarakat atau iklan permintaan pribadi seperti lowongan kerja. Oke, jadi sudah paham jenis iklan? Ya, sudah paham jenis iklan komersial, jenis iklan non komersial. Baik, semuanya sudah paham ya? Oke, selanjutnya sebelum menutup materi kita hari ini, materi kita untuk pekan depan.
Jadi semuanya Ibu harap menghadap ke sini dulu untuk mendengar materi yang akan kita pelajari pekan depan. Jadi materi yang akan kita pelajari pekan depan itu tentang slogan dan poster. Tentang slogan dan poster. Jadi kalian cari-cari dulu apa itu slogan, apa itu poster. Jadi nanti ketika Ibu masuk ke kelas mempertanyakan apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster, semuanya sudah tahu. Tidak perlu Ibu panjang kali lebar lagi menjelaskan slogan dan poster. Jadi nanti pekan depan semuanya berkelompok lagi ya, semuanya berkelompok. Terus kita membuat games. Gamesnya itu Ibu yang buatkan yang mana termasuk slogan, yang mana termasuk poster. Jadi kalian yang memilih yang mana itu slogan, poster. Ketika Ibu sudah menjelaskan apa itu slogan, apa itu poster, semuanya bisa membedakan yang mana slogan, yang mana poster. Jadi nanti setiap kelompok naik untuk mempresentasikan. Jadi bisa membedakan apa itu slogan dan apa itu poster. Oke, sudah paham untuk materi kita pekan depan? Oke. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini dan sebelum kita meninggalkan kelas, Ibu mau memberikan ice breaking lagi, ice breaking akhir supaya mendengar semangatnya. Jadi biar selesai pembelajaran kita harus tetap semangat. Jadi bukan seperti tadi lagi ice breakingnya. Ice breakingnya itu tepuk semangat. Jadi ikuti kata-kata Ibu ya. Gini, tepuk semangat. Dan dandang, gitu. Din din ding, dun dun dung. Din din ding, dun dun dung. Semangat. Begitu saja ya. Oke, paham? Oke. Jadi tepuk semangatnya itu begini. Dan dandang, din din ding, dun dun dung, semangat. Seperti itu ya. Ya begitu. Oke, sudah paham semuanya? Supaya semuanya bisa tetap semangat. Biarpun selesai mempelajari, setelah mempelajari materi hari ini. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Dan dandang, din din din, dun dun dung, semangat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas mempersiapkan temannya untuk pulang. Belum kita keluar, doa selesai. Baik, kan kita sudah baca doa pulang. Nah, sebelum itu marilah kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu karena kita telah melakukan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah dipresentasikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa dicermati dan dipahami. Baik. Jadi sekian materi pembelajaran hari ini dan Ibu tutup dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan semua anak-anak untuk pulang ke rumah masing-masing.